Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Saya ingin bertanya tentang penggunaan surat Al-Fatihah sebagai doa. Apakah Al-Fatihah bisa dibaca sebagai doa dalam segala keadaan, baik untuk kesembuhan, permohonan hajat, perlindungan maupun saat ziarah kubur? Apakah ada ketentuan khusus dalam syariat mengenai kapan dan bagaimana surat Al-Fatihah boleh dijadikan sebagai doa? Dan apakah ada kondisi atau situasi tertentu di mana membaca Al-Fatihah sebagai doa justru tidak dianjurkan atau bahkan dilarang? Mohon penjelasannya, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Fatihah adalah surat yang hampir semua orang menghafalnya, sehingga fungsinya pun juga banyak sekali, faedahnya juga banyak. Di saat bicara surat Al-Fatihah dibacakan tadi katanya untuk pengobatan dan sebagainya, ada memang riwayat dari Nabi SAW. Suatu ketika Nabi akan masuk satu kampung, sahabat-sahabat Nabi masuk satu kampung, di stop, tidak boleh. Akhirnya di luar perbatasan perkampungan. Kemudian ternyata di dalam kampung itu kepala sukunya itu sakit. Karena sakit, cari obat sana sini nggak ketemu. Zaman dulu kan belum ada rumah sakit, klinik, puskesmas. Lalu keluar, menduga-duga barangkali orang yang tidak boleh masuk itu ada bagian dari mereka yang ngerti pengobatan. Lalu salah satu utusan datang. Apakah ada di antara kalian yang bisa ngobati? Satu orang paling depan tiba ngomong, ya saya bisa. Datang, sembuh. Setelah sembuh, yang semula ditolak nggak boleh masuk jadi suruh masuk, disiapkan makanan lagi. Akhirnya pada bingung dulu, gimana ceritanya ini? Kurang lebih begitu. Tadi nggak boleh, kok sekarang boleh? Iya, tadi ada yang sakit, terus aku obati. Kamu obati gak? Saya bacain Fatihah. Ntar dulu dong. Kok tiba-tiba baca Fatihah ini dibenarkan enggak? Tanyakan Nabi. Kamu yudrih innaha ruqyah. Nabi menjawab, itu ruqyah. Dia tidak tahu kalau itu adalah ruqyah. Ruqyah itu pengobatan ala Nabi dengan baca surat Al-Fatihah. Nah, ini pengobatan. Ini kalau bicara tentang pengobatan. Jadi Al-Fatihah niat. Ini kemudian bicara tentang setiap dikit-dikit ada doa ada Fatihah. Doa Fatihah. Sampai ada orang dari Cirebon juga waktu itu, Masya Allah, mengejek orang baca Fatihah. Memangnya Fatihah, Quran hanya Fatihah saja. Kenapa ada Al-Baqarah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa harus pakai bahasa merendahkan orang baca surat Al-Fatihah? Bahkan tak tahu beberapa waktu yang lalu ada tamu dari luar negeri itu yang ngomong Fatihah. Apa itu tidak paham Fatihah? Ribut saya ini. Fatihah, surat Al-Fatihah. Ada satu riwayat. Nabi lagi duduk, ada malaikat. Malaikat datang dan mengatakan, Absir binuraini, ya Muhammad, bergembiralah dengan dua cahaya. Uti tahuma, engkau diberi dua cahaya. Lam yu'ta nabiyun qablak, tidak pernah diberi seorang nabi pun sebelum engkau, ya Muhammad. Ya Rasulullah, ada nur, ada cahaya yang diberikan kepadamu yang nabi terdahulu pun tidak pernah dikasih. Nabi penasaran, mahuma, apa itu? Apa itu? Dijawab oleh malaikat, Fatihatul Kitabi wa Khatimul Baqarati. Surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Ma qara'ta harfan minha illa wa utita. Kau tidak membaca satu huruf pun kecuali akan menjadi sebab dikabul doamu. Oh gitu, satu huruf saja. Cuman kan tidak mungkin baca huruf A tok. Ya, ini gambaran begitu agungnya sampai satu huruf pun menjadi sebab dikabul. Bagaimana kalau satu Fatihah utuh? Sehingga kalau orang berdoa hari ini setelah doa Al-Fatihah, itu ngamalkan rupanya. Kok diganti Al-Baqarah? Ya Anda baca Al-Baqarah juga boleh, surat Al-Quran kok. Cuman Fatihah ini kenapa kok dikit-dikit? Semoga Allah mengabul hajatnya. Al-Fatihah. Memang begitu. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini, hadis sahih seperti itu bunyinya. Jadi membaca surat Al-Fatihah sebab dikabul doa. Ini banyak. Kemudian bicara itu Fatihah. Kemudian biasanya kita gabung dengan, maka di Widul Fatih itu ada Fatihah,
Ada khawatim Baqarah, amanah rasul ma unzila ilaihi min rabbil mu'minun kullun amana. Itu khawatimul Baqarati. Biar doa kita dikabul oleh Allah. Bukan Fatihah doh, sama sampai khawatimul Baqarahnya kita khawatim itu pungkasan. Biasanya ada 2 atau 3 ayat. Wa idubtum fi asukum dan seterusnya. Nah ini ada. Jadi kalau ada orang tiba-tiba lalu berdoa membaca Fatihah memang untuk dikabul. Itu sebab dikabul adalah dengan membaca surat Al-Fatihah. Ada lagi untuk orang meninggal dunia dan sebagainya. Itu namanya babnya ihda'uts tsawabi. Cuma biasanya kalau orang meninggal dunia itu gabungan antara menghadiahkan pahala dan antara tawasul dengan amal soleh dan juga ngambil keberkahan Fatihah agar dikabul doanya. Ini gabungan macam-macam. Misalnya kita orang meninggal dunia, Allahumma ya Allah, setelah itu baca ayat, baca ini lalu baca surat Al-Fatihah, itu setelah berdoa banyak. Atau baca Fatihah dulu biasanya. Setelah baca Fatihah ada qul huwallahu falaq binas dan sebagainya, setelah itu doa. Doanya apa? Doanya bisa saja bunyinya begini, ya Allah dengan Fatihah kau baca ampuni dosaku. Kemudian sampaikan pahalanya, itu ihda'uts tsawab. Jadi boleh semuanya itu. Luar biasanya Fatihah. Jadi bisa bermacam-macam tujuan dengan membaca surat Al-Fatihah. Dengan ilmu semuanya akan menjadi lapang dan semuanya menjadi mudah. Allah alam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.